Pernah kebayang nggak apa hubungannya antara sebuah alat medis dari abad ke-18 yang ternyata palsu sama tes kecerdasan modern pertama di dunia? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan semuanya berawal dari sebuah kisah tentang kegagalan yang justru cemerlang. Oke, jadi di satu sisi, kita punya sebuah alat yang dianggap penipuan medis. Dan di sisi lain, ada alat ukur yang jadi fondasi psikologi modern. Kelihatannya jauh banget kan, tapi ada satu benang merah yang menghubungkan keduanya, kekuatan pikiran manusia yang nggak kelihatan. Yuk kita telusuri jejaknya bareng-bareng. Perjalanan kita mulai di akhir abad ke-18. Bayangin deh, ini adalah era di mana orang-orang lagi terpesona banget sama kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Listrik itu baru aja ditemukan, dan ide-ide kayak magnetisme hewan dari Franz Mesmer, semacam energi universal yang katanya bisa nyembuhin penyakit, itu lagi ngetren banget. Nah, di tengah demam kekuatan gaib ini, muncullah seorang dokter bernama Elisha Perkins. Dia menciptakan sepasang batang logam yang dia klaim bisa menyembuhkan rasa sakit dan peradangan hanya dengan memanipulasi cairan listrik di dalam tubuh. Eits, jangan salah ya, buat orang zaman itu, ini bukan ide konyol, ini tuh dianggap puncak teknologi medis loh. Alat yang dinamai metallic tractors ini cara kerjanya simpel banget. Tinggal gosok-gosok aja di area yang sakit. Tapi harganya luar biasa mahal, setara hampir $1.000 kalau dihitung sekarang. Anehnya, alat ini laku keras. Kenapa? Ya bayangin aja, di zaman itu praktek medis kan mengerikan, kayak sedot darah atau bloodletting. Alat ini menawarkan janji sembuh yang aman dan tanpa rasa sakit. Jelas orang-orang tertarik. Kesuksesan Perkinisme ini bikin seorang dokter Inggris yang skeptis, Dr. John Haygarth, jadi penasaran. Dia pun merancang salah satu uji klinis terkontrol pertama dalam sejarah. Super cerdas. Dia bikin traktor palsu dari kayu, dicat biar kelihatan persis sama aslinya, terus dia coba ke pasien. Hasilnya, traktor kayu yang murah meriah ternyata sama efektifnya dengan traktor logam yang harganya selangit. Jelas, ada sesuatu yang lain yang bekerja di sini. Dan inilah poin krusialnya. Haygarth menyimpulkan kalau kekuatan penyembuhan itu datangnya bukan dari logam, tapi dari imajinasi si pasien. Tanpa sengaja niatnya mau membongkar penipuan, dia malah menemukan salah satu kekuatan paling dasar dalam dunia pengobatan, yang sekarang kita kenal sebagai efek placebo. Oke, sekarang kita lompat waktu hampir 1 abad ke depan, ke kota Paris. Disinilah kita ketemu tokoh utama kita, seorang ilmuwan muda yang brilian namanya Alfred Binet. Dia bekerja di bawah bimbingan ahli saraf paling top sedunia waktu itu, Jean-Martin Charcot, di rumah sakit La Salpêtrière yang legendaris. Jadi, Charcot ini punya teori yang radikal banget. Hipnosis itu bukan main-main, bukan sulap, tapi kondisi neurologis yang nyata dengan tahapan fisik yang jelas. Kalau teorinya terbukti benar, ini bakal merevolusi pemahaman kita soal pikiran. Nah, bagi Binet yang muda dan ambisius, membuktikan teori mentornya ini secara ilmiah bisa jadi pencapaian terbesar dalam karirnya. Binet pun melakukan serangkaian eksperimen yang kedengarannya luar biasa. Pakai magnet, dia mengklaim bisa memindahkan kelumpuhan, atau bahkan membalikkan emosi dari senang jadi takut dalam sekejap. Buat dia, ini bukan lagi sekedar teori, tapi bukti fisik yang nggak bisa diganggu-gugat. Dia yakin banget udah menemukan kunci biologis untuk membuka rahasia pikiran manusia. Binet udah merasa di puncak dunia. Dia yakin sudah berhasil memvalidasi teori Charcot dan menempatkan hipnosis dalam ranah sains. Tapi dia nggak sadar kalau kritik paling telak dalam karirnya justru sedang mengarah kepadanya. Dan inilah titik baliknya yang menghancurkan. Seorang ilmuwan Belgia bernama Joseph Delboeuf menunjukkan kelemahan fatal dalam penelitian Binet. Ternyata, para pasiennya itu cuma merespon isyarat-isyarat halus dan harapan dari para peneliti. Mereka begitu pengen menyenangkan dokternya, sampai tanpa sadar mereka berperilaku seolah-olah magnetnya bekerja. Padahal, magnet itu nggak ngapa-ngapain. Dampaknya? Menghancurkan. Semua kerja keras Binet dianggap cuma kesalahan metodologi yang memalukan. Penelitiannya hancur lebur di depan publik, dan Binet, yang merasa sangat dipermalukan, akhirnya meninggalkan posisinya. Ini adalah titik terendah dalam kehidupan profesionalnya. Tapi justru di tengah kehancuran inilah, kejeniusan Binet yang sesungguhnya mulai bersinar. Ilmuwan lain mungkin bakal ninggalin subjek ini selamanya karena malu. Tapi Binet, dia melakukan sebaliknya. Dia justru jadi terobsesi dengan kekuatan yang sama yang udah menghancurkan penelitiannya, yaitu sugesti. Dia sadar, sugesti itu bukan gangguan dalam eksperimen, tapi eksperimennya itu sendiri. Binet mulai mempelajari sugesti bukan lagi sebagai penyakit, tapi sebagai proses kognitif yang fundamental.
Lewat eksperimen simple kayak gini, dia nunjukin gimana pertanyaan yang mengarahkan bisa bikin anak-anak mengingat detail yang padahal nggak pernah ada. Tanpa sadar, dia sedang meletakkan dasar bagi psikologi kesaksian modern, yang sekarang ini penting banget dalam sistem hukum. Waktu Binet mempelajari betapa bedanya respon tiap anak terhadap sugesti, dia menyadari sesuatu yang lebih besar lagi. Pikiran manusia itu sangat beragam. Ironisnya, kegagalannya justru membawanya ke wawasan kunci yang akan mengarah pada penemuan terbesarnya, yaitu bagaimana cara mengukur perbedaan-perbedaan individual ini. Dan hasilnya adalah skala Binet-Simon tahun 1905, tes kecerdasan praktis pertama di dunia. Coba perhatikan tugas-tugasnya, mengikuti cahaya, bedain coklat sama kayu, ngulangin angka. Semua ini sangat praktis dan relevan dengan dunia nyata. Ini bukan lagi soal ngukur tengkorak atau teori abstrak, tapi tentang memahami cara kerja pikiran anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pemahaman yang lahir langsung dari studinya tentang sugesti. Jadi perjalanan kita sudah lengkap kan? Dari kekuatan mistis yang coba dimanipulasi sama Perkins, terus jadi kesalahan metodologis yang memalukan buat Binet, sampai akhirnya dipahami sebagai prinsip psikologis yang fundamental. Kisah Binet ini menunjukkan evolusi pemahaman kita tentang kekuatan sugesti. Dan ini bukan cuma sekedar cerita sejarah loh. Wawasan Binet tentang bagaimana ekspektasi dan isyarat sosial bisa membentuk perilaku kita itu relevan banget sampai hari ini. Bahkan, kita sering menggunakannya tanpa sadar. Coba kita lihat aplikasi modernnya. Sebuah kelompok dukungan kesuksesan itu pada dasarnya adalah laboratorium sugesti positif. Dengan kita ngomongin tujuan di depan umum, terus dapat afirmasi dari orang lain, kita menciptakan ekspektasi sosial yang kuat untuk sukses. Ini adalah penggunaan sugesti secara sadar dan positif. Prinsip yang sama yang dipelajari Binet lewat kegagalannya yang menyakitkan. Pada akhirnya, kisah dari traktor logam Perkins sampai tes IQ Binet ngajarin kita satu hal penting, keyakinan. Baik keyakinan kita sendiri maupun keyakinan orang lain terhadap kita, itu punya kekuatan nyata untuk membentuk hasil. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, sugesti apa yang sedang Anda terima atau berikan hari ini, dan ke arah mana sugesti itu membawa Anda?